Pertanyaan mengenai apakah Taiwan bagian dari Cina tetap menjadi salah satu isu paling kontroversial di dunia saat ini. Faktanya, Taiwan terletak di pulau terpisah sekitar 180 km dari pesisir Cina daratan. Sementara Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi dan secara terbuka mengusulkan penggunaan kekuatan militer untuk menyatukan wilayah tersebut. Taiwan beroperasi sebagai negara yang sepenuhnya independen dengan pemerintahan, sistem hukum, militer, dan presiden yang dipilih secara demokratis. Hal ini terus berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Lai Ching-te, yang menjabat sejak 20 Mei 2024, meskipun mendapat tekanan besar dari Cina. Hubungan internasional mereka sangat rumit karena kebijakan agresif satu Cina dari Beijing, yang pada dasarnya memaksa negara lain untuk memilih pihak. Jika ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, negara tersebut harus mengakui Taiwan sebagai bagian dari Cina. Rakyat Taiwan sangat menolak kekuasaan Cina. Survei terbaru menunjukkan bahwa 73% rakyat Taiwan tidak menganggap pemerintah Cina sebagai teman. Kapan Cina akan bergerak untuk mengambil Taiwan? Pada 22 Maret 2024, Taiwan mencatatkan 36 pesawat militer Cina dan 6 kapal angkatan laut beroperasi di sekitar pulau itu dalam waktu 24 jam. Meskipun belum ada deklarasi resmi, negara-negara tetangga percaya momen itu bisa terjadi pada tahun 2027. Bagaimana menurutmu? Kapan hari itu akan tiba? Beritahu kami di kolom komentar. Kami membaca setiap komentar. Jenis pemakaman seperti apa yang tidak melibatkan berduka, melainkan menyewa penari untuk menari di sekitar peti mati? Di Taiwan, kasus paling terkenal melibatkan seorang istri setia yang menyewa 2 penari untuk menari di pemakaman suaminya. Ketika mereka menari di sekitar peti mati, mereka secara perlahan melepas pakaian mereka karena, seperti yang dia jelaskan, suaminya suka melihat wanita cantik, dia ingin memenuhi keinginan terakhir suaminya. Pemakaman seorang politikus Taiwan melibatkan lebih dari 200 mobil jenazah dan 50 penari yang menari dengan riang di atas atap kendaraan saat mereka melintasi jalanan. Tradisi aneh ini berasal dari kepercayaan kuno untuk menenangkan roh-roh yang berkeliaran dan menciptakan suasana meriah untuk menghormati yang telah meninggal. Namun itu belum seberapa dibandingkan dengan pemakaman bos mafia Wang Zhijiang yang dikenal sebagai Brother Bao. Pemakamannya lebih mirip pertunjukan mobil mewah daripada pemakaman. Prosesi itu melibatkan sepeda motor mahal, mobil terbaru senilai jutaan dolar, dan rangkaian bunga berbentuk binatang. Atraksi utamanya adalah jajaran wanita dalam cheongsam tradisional yang berpose di pintu masuk saat 3.000 orang datang untuk memberi penghormatan. Apa pendapatmu tentang pemakaman seperti ini? Mengubah kesedihan menjadi tontonan. Komentari ya jika menurutmu itu tradisi kreatif, atau tidak jika kamu merasa itu tidak pantas. Taiwan memiliki beberapa tabu sosial dan tahayul yang paling aneh yang bisa membuatmu dalam masalah besar jika tidak hati-hati. Pertama, ketakutan yang luar biasa terhadap angka 4. Di Taiwan, angka 4 melambangkan kematian karena pengucapannya mirip dengan kata untuk kematian dalam bahasa Mandarin. Rumah sakit melewati lantai 4 sepenuhnya, memberi label lantai tersebut 3A atau langsung menuju lantai 5. Hotel menghindari nomor kamar 4. Dan gedung apartemen dengan lantai 4 dijual dengan harga jauh lebih murah. Takhayul ini melampaui gedung-gedung. Banyak orang Taiwan tidak akan menjawab telepon jika nomor yang masuk mengandung banyak angka 4. Plat nomor dengan angka 4 dihindari. Dan beberapa orang membayar ekstra untuk memastikan nomor telepon mereka tidak mengandung angka yang tidak beruntung ini. Selanjutnya, jangan pernah memberikan jam sebagai hadiah di Taiwan. Apapun harga atau pemikirannya, jam melambangkan berlalunya waktu. Jadi memberi jam berarti kamu menginginkan kematian bagi penerimanya. Bahkan jam tangan mewah yang terlihat seperti hadiah murah hati dianggap sangat menyinggung. Saat makan di rumah keluarga Taiwan, menghabiskan semua makanan sebenarnya tidak sopan. Membersihkan piring menandakan tuan rumah tidak memberikan cukup makanan, meninggalkanmu lapar. Tamu yang sopan selalu menyisakan sedikit makanan untuk menunjukkan bahwa tuan rumah telah memberi banyak. Selama bulan hantu, bulan ke-7 menurut kalender lunar ketika roh-roh berkeliaran, muncul lebih banyak larangan.
Jangan tepuk bahu seseorang di malam hari, karena orang Taiwan percaya setiap orang memiliki api pelindung di bahunya. Menepuk bahu seseorang dan menyebabkan mereka hanya memutar kepala akan memadamkan satu api, membuat mereka rentan terhadap gangguan roh. Menggonggong di malam hari juga dilarang, karena itu menarik roh yang akan mengikuti dan menghantuimu. Teman-teman, selama 5 detik jeda ini, jika cerita hari ini memberi kesan padamu, jangan ragu untuk memberikan like sebagai sedikit dorongan untuk kami. Dan jika ini pertama kalinya kami bertemu, pastikan untuk menekan tombol follow dan aktifkan notifikasi agar tetap terupdate dengan konten paling seru. Sekarang, mari kita cari tahu apakah Taiwan adalah tanah yang dijanjikan atau neraka di bumi. Dengan ekonominya yang berkembang pesat dan citra modern yang memukau, Taiwan mungkin tampak seperti tujuan impian bagi banyak pekerja. Namun di balik kilauannya ada kenyataan yang lebih gelap yang memberinya julukan suram sebagai neraka bagi para imigran. Saat ini, lebih dari 700.000 pekerja asing tinggal di Taiwan, dengan 271.000 orang Indonesia, 221.000 orang Vietnam, dan 154.000 orang Filipina yang membentuk mayoritas. Mereka datang mencari kehidupan yang lebih baik dan upah yang lebih tinggi untuk mendukung keluarga di kampung halaman. Namun, sistem yang dirancang untuk membantu mereka seringkali menjadi jerat mereka. Untuk bekerja di Taiwan, mereka harus membayar biaya yang cukup besar kepada perusahaan perantara untuk visa, pemeriksaan medis, biaya pelatihan, dan berbagai biaya administrasi. Banyak yang terjebak dalam utang bahkan sebelum tiba, menciptakan tekanan finansial yang langsung. Situasinya menjadi lebih rumit karena pekerja asing di sektor perikanan dan perawatan domestik seringkali tidak dilindungi oleh perlindungan kerja standar Taiwan. Mereka menerima upah di bawah upah minimum yang sah, tidak memiliki manfaat asuransi, dan bekerja dalam kondisi yang akan dianggap ilegal bagi warga Taiwan. Beberapa broker yang tidak jujur dengan sengaja menciptakan situasi di mana pekerja tanpa sadar menjadi imigran ilegal, menghadapi penjara atau deportasi sementara masih berutang uang kepada broker tersebut. Ini menciptakan siklus di mana pekerja yang rentan terjebak antara utang, status ilegal, dan keterbatasan jalur hukum yang dapat mereka tempuh. Pada 24 Mei 2019, Taiwan menjadi tempat pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Sebuah keputusan terobosan yang mengguncang benua konservatif. Awalnya, undang-undang ini membatasi pernikahan sesama jenis antara warga Taiwan dan orang asing dari negara-negara di mana pernikahan tersebut tidak diakui. Namun, pada 19 Januari 2023, Taiwan menghapus semua pembatasan, memungkinkan pasangan sesama jenis untuk menikah terlepas dari kewarganegaraan, pasangan mereka atau hukum negara asal mereka. Yuan legislatif juga menyetujui hak adopsi bersama untuk pasangan sesama jenis, menyelesaikan kerangka hukum untuk kesetaraan pernikahan. Taiwan adalah bagian dari klub eksklusif yang disebut Empat Naga Asia, bersama dengan Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura. Pada tahun 1960-an, Taiwan sebagian besar agraris dengan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan banyak negara Afrika. Melalui kebijakan ekonomi brilian yang berfokus pada manufaktur yang berorientasi ekspor, investasi besar dalam pendidikan, dan peningkatan teknologi secara bertahap, Taiwan mencapai tingkat pertumbuhan yang konsisten yang masih dipelajari oleh para ekonom hingga saat ini. Hasilnya terlihat jelas. Warga Taiwan kini menikmati standar hidup yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan negara Eropa. Dengan GDP per kapita melebihi $33.000, pulau ini telah menjadi ibu kota semikonduktor dunia, menghasilkan lebih dari 60% chip komputer global dan lebih dari 90% prosesor paling canggih yang menggerakkan segala hal dari ponsel pintar hingga sistem kecerdasan buatan. Simbol kemakmuran ini berdiri setinggi 508 meter di Cakrawala Taipei. Taipei 201 yang selesai dibangun pada 2004 dengan biaya $1,9 miliar. Adalah gedung pertama di dunia yang melampaui batas ketinggian setengah kilometer. Hingga 2009, gedung ini memegang rekor sebagai gedung tertinggi di dunia, menjadi simbol kesuksesan ekonomi Taiwan dan kemampuan tekniknya. Namun,
Keajaiban sejati bukan hanya penciptaan kekayaan, melainkan bagaimana Taiwan mencapainya sambil mempertahankan pemerintahan demokratis, kesadaran lingkungan, dan stabilitas sosial. Berbeda dengan banyak ekonomi yang berkembang pesat, Taiwan berhasil mencapainya tanpa mengorbankan institusi demokratis atau menciptakan ketimpangan ekstrim. Taiwan tidak hanya berpartisipasi dalam industri teknologi global, ia diam-diam mengendalikannya. Masuklah ke toko elektronik manapun di seluruh dunia, dan kamu akan dikelilingi oleh inovasi Taiwan. Ponsel pintar di kantongmu, komputer yang kamu gunakan, konsol permainan di ruang tamu, semuanya bergantung pada manufaktur Taiwan dengan cara yang mungkin mengejutkanmu. TSMC, sebuah perusahaan yang sebagian besar orang bahkan tidak bisa menyebutkan namanya, memproduksi prosesor untuk Apple, Nvidia, AMD, dan hampir setiap perusahaan teknologi besar di dunia. Pulau ini menghasilkan lebih dari 70% panel LCD dunia, yang berarti layar yang kamu lihat sekarang mungkin dibuat di Taiwan. Perusahaan seperti Foxconn mempekerjakan ratusan ribu pekerja di kompleks pabrik yang begitu besar, sehingga hampir seperti kota. Merakit iPhone dan berbagai produk lainnya yang mendefinisikan kehidupan modern. Keunggulan teknologi ini tidak terjadi secara kebetulan. Taiwan berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan, terutama dalam bidang teknik dan ilmu pengetahuan, menghasilkan lebih banyak lulusan teknik per kapita dibandingkan hampir negara manapun. Perusahaan global bersaing ketat untuk mengakses tenaga kerja terampil ini, menciptakan pusat keahlian yang mendorong inovasi di berbagai industri. Jika produksi semikonduktor Taiwan berhenti besok, ekonomi global akan menghadapi krisis besar. Produsen mobil akan menghentikan produksi, perusahaan ponsel pintar akan kehabisan chip, dan seluruh industri akan terhenti. Pulau kecil ini telah dengan diam-diam membuat dirinya tak tergantikan bagi peradaban modern. Taiwan menjalankan salah satu sistem kesehatan paling efisien di dunia. Mencapai hasil yang membuat banyak negara kaya merasa malu, diterapkan pada tahun 1980 asuransi kesehatan nasional. Mereka mencakup lebih dari 99% populasi, dengan hanya menghabiskan 6% dari PDB untuk kesehatan. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang menghabiskan hampir 18% dari PDB, namun dengan hasil yang jauh lebih buruk. Pasien dapat mengunjungi dokter atau rumah sakit mana saja, dengan sedikit dokumen dan biaya kopay yang sangat rendah. Obat resep sangat disubsidi, menjadikan perawatan yang menyelamatkan nyawa terjangkau bagi semua orang. Layanan darurat beroperasi 247 di rumah sakit di seluruh pulau, dengan waktu respon ambulans yang terukur dalam hitungan menit. Bahkan di daerah pedesaan, kualitas layanan sebanding dengan aksesibilitasnya. Profesional medis dilatih di institusi internasional terbaik. Rumah sakit dilengkapi dengan teknologi canggih, dan hasil perawatan consistently menduduki peringkat terbaik di dunia. Prosedur yang biayanya puluhan ribu dolar di negara lain dapat dilakukan di Taiwan dengan harga yang jauh lebih murah dan hasil yang setara atau lebih baik. Selama pandemi COVID-19, sistem kesehatan Taiwan menunjukkan efektivitasnya di panggung dunia. Respons awal pulau ini, kemampuan pelacakan kontak, dan infrastruktur medis membantu menjaga tingkat infeksi tetap rendah sambil mempertahankan kegiatan ekonomi normal lebih lama dibandingkan kebanyakan negara. Pengaruh kuliner Taiwan meluas jauh melampaui batasan wilayahnya, menciptakan tren makanan yang benar-benar mengubah cara dunia makan dan minum. Kontribusi paling terkenal dari pulau ini adalah bubble tea, yang ditemukan di Taichung pada 1980-an. Apa yang dimulai sebagai eksperimen lokal yang menggabungkan teh, susu, dan bola tapioka kini menjadi fenomena global senilai miliaran dolar. Tapi bubble tea hanyalah awalnya. Taiwan menyempurnakan xiaolongbao, dumpling sup yang halus, dan memerlukan keterampilan luar biasa untuk membuatnya dengan benar. Sup mie daging sapi Taiwan telah menjadi legendaris di kalangan pecinta kuliner, dengan kompetisi yang menarik koki dari seluruh dunia untuk bersaing dalam meraih resep yang sempurna. Pasar malam merupakan bukti jenius kuliner Taiwan yang sebenarnya. Tempat-tempat seperti Shilin di Taipei atau Fengjia di Taichung berfungsi sebagai tempat makan luar ruangan besar, di mana ratusan pedagang bersaing untuk menciptakan hidangan paling lezat dan inovatif.
Pasar ini tetap buka hingga fajar, menciptakan budaya kuliner yang hidup dan mengumpulkan seluruh komunitas di sekitar hidangan bersama. Inovasi tak pernah berhenti. Pedagang Taiwan terus bereksperimen dengan kombinasi baru, konsep fusi, dan gaya penyajian. Mereka telah menciptakan segala hal, mulai dari sosis isi keju hingga hidangan es serut rumit yang lebih mirip instalasi seni daripada makanan. Standar keamanan pangan Taiwan adalah salah satu yang paling ketat di dunia, dengan inspeksi rutin dan hukuman berat untuk pelanggaran. Komitmen terhadap kualitas ini telah membantu masakan Taiwan mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan internasional, memungkinkan ekspansi globalnya. Sebelum imigran Cina tiba, Taiwan adalah rumah bagi suku-suku Austronesia yang telah tinggal di pulau ini selama ribuan tahun. Saat ini, komunitas pribumi ini mewakili sekitar 2,3% dari populasi Taiwan. Namun, signifikansi budaya mereka melampaui angka tersebut dengan cara yang akan mengejutkanmu. Taiwan secara resmi mengakui 16 suku pribumi yang berbeda, masing-masing dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisi unik yang bertahan selama berabad-abad kolonisasi oleh pemerintah Belanda, Spanyol, Jepang, dan Cina. Apa yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa komunitas-komunitas ini memegang kunci untuk memahami salah satu cerita migrasi terbesar umat manusia. Orang-orang pribumi Taiwan berasal dari keluarga Austronesia yang menyebar di seluruh Samudra Pasifik, menjangkau Madagaskar, Pulau Paskah, dan Selandia Baru. Bukti linguistik dan arkeologis menunjukkan bahwa Taiwan mungkin adalah tanah asal dari mana bangsa pelaut ini memulai perjalanan luar biasa. Mereka melintasi Samudra Pasifik ribuan tahun yang lalu. Ini berarti bahasa pribumi yang masih dituturkan di pegunungan Taiwan secara langsung berhubungan dengan bahasa yang dituturkan di Hawaii, Filipina, Indonesia, dan puluhan pulau Pasifik. Seperti menemukan bahwa sekelompok kecil orang di Taiwan adalah nenek moyang budaya yang tersebar di setengah samudra dunia. Namun, komunitas-komunitas ini menghadapi tantangan besar di era modern. Banyak yang berjuang dengan kemiskinan, pelestarian budaya, dan masalah hak tanah karena generasi muda berpindah ke kota-kota untuk pendidikan dan pekerjaan. Ketegangan antara mempertahankan cara hidup tradisional dan menerima peluang modern, menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Pemerintah telah menerapkan program untuk melestarikan budaya pribumi melalui pendidikan, pusat budaya, dan pengakuan hak tradisional secara hukum. Upaya ini mewakili komitmen lebih luas Taiwan terhadap multikulturalisme dan rasa hormat terhadap identitas yang beragam dalam masyarakat yang bersatu. Meskipun merupakan salah satu tempat paling padat penduduk di dunia, Taiwan telah mencapai inovasi lingkungan yang memberikan pelajaran bagi pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Pulau ini mendaur ulang lebih dari 50% sampahnya, salah satu tingkat tertinggi di dunia, melalui sistem canggih yang akan membuat setiap pecinta lingkungan terkesan. Begini cara kerjanya. Penduduk memilah sampah mereka ke dalam berbagai kategori. Sementara truk khusus mengumpulkan bahan-bahan berbeda pada hari-hari tertentu, melodi ikonik yang dimainkan oleh truk sampah telah menjadi bagian dari soundtrack budaya Taiwan. Dengan lagu klasik Fir Elise yang menandakan penduduk untuk mengeluarkan sampah yang telah dipilah, Taiwan berkomitmen pada tujuan ambisius untuk energi terbarukan, khususnya tenaga angin dan surya. Lokasi pulau di selat Taiwan memberikan sumber daya angin yang sangat baik. Sementara sinar matahari yang melimpah mendukung pengembangan tenaga surya. Pemerintah berencana untuk menghentikan penggunaan tenaga nuklir sambil secara drastis meningkatkan kapasitas energi terbarukan. Perencanaan kota menunjukkan bagaimana populasi padat bisa hidup berdampingan dengan ruang hijau dan transportasi yang efisien. Kota-kota seperti Taipei memiliki sistem metro yang luas, program berbagi sepeda, dan taman kota yang memberikan penduduk opsi mobilitas yang bersih serta ruang rekreasi. Manajemen air merupakan area inovasi lainnya. Taiwan harus berhati-hati dalam mengelola sumber daya air tawar yang terbatas, sehingga fasilitas pengolahan canggih dan program konservasi memastikan pasokan yang cukup meskipun mengalami kekeringan periodik dan hujan monsun yang deras. Taiwan telah mencapai sesuatu yang luar biasa, menjadi tempat yang mungkin paling nyaman untuk tinggal di dunia.
dan buktinya ada di mana-mana. Pulau ini memiliki kepadatan toko serba ada terbesar kedua di dunia, setelah Korea Selatan, dengan satu toko untuk setiap 2.221 orang. Ini berarti kamu akan sering melihat beberapa toko serba ada di setiap persimpangan jalan, menciptakan situasi yang hampir lucu, di mana lokasi 7-Eleven dan Family Mart saling berhadapan di jalan-jalan sibuk. Toko-toko ini muncul di tempat-tempat yang paling tak terduga, dari daerah pegunungan tinggi hingga pulau-pulau lepas pantai, tepat di sebelah kuil kuno, dan di tengah lingkungan perumahan. Namun, ini bukan sekadar toko serba ada biasa. Toko serba ada di Taiwan berfungsi sebagai pusat komunitas di mana kamu bisa membayar tagihan, mengambil pesanan online, membeli tiket konser, mengirim paket, dan bahkan mengajukan pajak. Mereka menyajikan makanan segar sepanjang waktu, menawarkan Wi-Fi gratis, dan menyediakan layanan yang akan memerlukan kunjungan ke beberapa bisnis di negara lain. Menurut statistik pemerintah, minuman, tembakau, dan alkohol adalah produk yang paling laris, dengan kopi menghasilkan pendapatan tertinggi. Banyak toko memiliki mesin kopi profesional dan barista terlatih, menjadikannya pesaing serius bagi kedai kopi khusus. Taiwan memegang rekor dunia yang tidak banyak orang dengar. Pulau kecil ini memiliki konsentrasi pegunungan tinggi terbanyak di antara semua pulau di bumi, dengan hampir 2/3 dari luasnya ditutupi oleh pegunungan dan sekitar 286 puncak yang melebihi 3.000 meter di atas permukaan laut. Yushan atau Gunung Giok adalah puncak tertinggi Taiwan di ketinggian 3.952 meter, menjadikannya titik tertinggi keempat di antara semua pulau di dunia, setelah Papua Nugini, Hawaii, dan Borneo. Yang lebih mengesankan adalah bahwa pegunungan ini bukan terbentuk oleh aktivitas vulkanik seperti puncak pulau pada umumnya. Sebaliknya, pegunungan Taiwan terbentuk akibat tumbukan dua lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Laut Filipina. Berjuta-juta tahun yang lalu, tumbukan ini terus berlanjut hingga hari ini, yang berarti pegunungan Taiwan masih terus tumbuh, meningkat beberapa sentimeter setiap tahunnya. Taman Nasional Yushan, yang mencakup puncak tertinggi, memperlihatkan keanekaragaman hayati luar biasa, mulai dari hutan daun lebar di ketinggian rendah hingga hutan konifer, hutan cemara, dan padang rumput alpin dekat puncaknya. Taman ini merupakan area terlindungi terbesar, tertinggi, dan paling sulit dijangkau di Taiwan. Dari puncak Yushan, pengunjung dapat melihat baik Selat Taiwan maupun Samudra Pasifik pada hari-hari cerah. Saat musim dingin, puncaknya sering mengenakan selimut salju tebal, menciptakan kontras menakjubkan dengan lingkungan tropis dan subtropis di ketinggian rendah. Taiwan memiliki salah satu kepadatan mata air panas tertinggi di dunia. Harta alam yang menjadikan pulau ini surga geotermal, karena lokasinya yang berada di dekat palung laut dan sistem vulkanik di zona tumbukan tektonik aktif. Mata air panas Taiwan sering mencapai suhu tinggi, tetap jernih, dan aman untuk diminum langsung. Meskipun mata air panas telah muncul dalam dokumen penelitian berabad-abad lalu, mereka baru mendapat perhatian serius setelah Taiwan menjadi koloni Jepang pada tahun 1895. Orang Jepang mengenali potensi terapeutik dan rekreasionalnya, mengembangkan budaya mata air panas yang canggih dengan hotel dan resor mewah yang dirancang untuk menarik wisatawan kaya. Di bawah pemerintahan Jepang, pemerintah terus membangun fasilitas elegan di sekitar mata air panas alami, membentuk tradisi berendam yang menekankan relaksasi, penyembuhan, dan interaksi sosial. Namun, setelah tahun 1945 ketika Republik Cina mengambil alih, budaya mata air panas perlahan menurun karena prioritas lainnya yang lebih mendesak. Kebangkitan dimulai pada tahun 1999 ketika pihak berwenang mulai mempromosikan mata air panas lagi. Berhasil menciptakan minat baru yang berlanjut hingga saat ini. Sebagian besar mata air panas Taiwan terletak di daerah yang sangat indah secara alami, menggabungkan manfaat terapeutik dengan pemandangan yang menakjubkan. Banyak pengunjung dan penduduk setempat percaya bahwa perjalanan ke Taiwan tidak lengkap tanpa merasakan air hangat yang murni ini. Mata air panas tidak hanya menawarkan relaksasi fisik,
tetapi juga kesempatan untuk terhubung dengan lingkungan alam Taiwan dan melarikan diri dari tekanan kehidupan urban modern. Kelompok kejahatan terorganisir Taiwan mewakili beberapa organisasi kriminal paling canggih di Asia, beroperasi dengan struktur yang mirip perusahaan yang akan mengejutkan banyak orang. Menurut statistik resmi, setidaknya 5.000 anggota geng beroperasi di Taiwan. Meskipun polisi mengakui bahwa angka ini hanya mencakup individu yang terpantau, yang menunjukkan bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. Bamboo Union adalah organisasi kriminal terbesar di Taiwan, dengan 68 cabang dan lebih dari 20.000 anggota di seluruh dunia. Apa yang membuat kelompok ini sangat menarik adalah hubungan politiknya yang dimulai pada awal 1980-an. Ketika mereka mulai menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah dan pemimpin bisnis. Kegiatan Bamboo Union terbaca seperti rencana bisnis perusahaan kriminal. Mereka beroperasi dengan struktur manajemen hierarkis, pembagian wilayah, dan sistem keuangan canggih. Triad mewakili kehadiran kriminal utama lainnya. Meskipun cerita mereka lebih kompleks, awalnya terbentuk pada periode feodal China sebagai aliansi rahasia antara keluarga kerajaan. Triad berkembang menjadi organisasi revolusioner yang berusaha menggulingkan dinasti Qing pada awal abad ke-19. Setelah berdirinya Republik Rakyat Cina pada 1949, Mao Zedong dan kemudian Deng Xiaoping meluncurkan kampanye untuk menekan kejahatan terorganisir di daratan Cina. Hal ini memaksa organisasi Triad untuk pindah ke Hong Kong, Taiwan, negara-negara Asia Tenggara, bahkan Amerika Serikat. 15 fakta ini mengungkapkan Taiwan sebagai lebih dari sekadar tujuan wisata Asia lainnya. Pulau ini beroperasi sebagai peradaban unik, di mana tradisi kuno berdampingan dengan teknologi mutakhir, di mana perayaan pemakaman menantang kematian itu sendiri, dan di mana organisasi kriminal berfungsi seperti perusahaan multinasional, dari mendukung teknologi dunia hingga mempelopori kesetaraan pernikahan di Asia. Dari menciptakan tren makanan yang melintasi benua hingga mempertahankan salah satu sistem kesehatan paling efisien di bumi. Taiwan secara konsisten menentang ekspektasi dan kebijaksanaan konvensional, hubungan kompleks pulau ini dengan China, inovasi lingkungan meskipun kepadatan populasi yang ekstrem, dan pelestarian budaya pribumi sambil merangkul modernitas menunjukkan bagaimana masyarakat dapat menavigasi kontradiksi yang tampaknya mustahil. Apakah fakta-fakta ini ada yang mengejutkanmu? Apakah kamu pernah mengalami salah satu tradisi atau inovasi unik Taiwan secara langsung? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Dan beritahu kami aspek tersembunyi Taiwan lainnya yang ingin kamu jelajahi dalam video-video mendatang. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Aktifkan notifikasi agar kami bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Kami harap kamu menikmatinya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Semoga beruntung. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.